Gracious Father, we want to thank you today in the name of Jesus. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Today we are grateful that we can be in your place, in your house, Lord. Kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami boleh ada di rumah-Mu, Tuhan. You say the Lord in your word that 2 or 3 that gathers in your name that you are in the midst of us. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. I ask of you, Lord, today that you will illuminate our mind, our hearts, O Lord. Kami memohon Tuhan supaya pagi hari ini Engkau menerangi pikiran dan hati kami. Every word that proceed out of these lips will glorify your name. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu memuliakan nama-Mu. Stir our hearts, O Lord, to begin to seek your face. Biarlah hati kami digairahkan untuk terus mencari wajah-Mu. And in the name of Jesus we pray. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Be seated in the Amin. presence of the Lord. Silakan duduk di dalam hadirat Allah. It's great to be in the house of the Lord. Saya sangat bersuka cita ada di rumah Allah. It's great to begin to pray together. Dan saya sangat bersuka cita ketika kita mulai berdoa bersama-sama. And we also need to remember that we never graduate from the school of prayer. Saudara harus ingat bahwa kita tidak pernah lulus dari sekolah doa. If you the day you graduate, the day you mati. Pada saat saudara lulus dari sekolah doa itu adalah hari saatnya saudara mati. The more you pray, the more you don't know how to pray. Semakin banyak saudara berdoa, maka semakin banyak saudara merasa tidak tahu tentang doa itu. So every time you pray, today's prayer and tomorrow's prayer is different. Jadi setiap kali saudara berdoa, doa hari ini dengan doa besok itu berbeda. And I believe God will raise up a faceless, nameless, rankless prayer warrior. Jadi saya percaya bahwa Allah akan membangkitkan generasi pendoa tanpa wajah, tanpa ranking, tanpa jabatannya. Nobody knows you, but you know God has called you to pray. Tidak ada orang yang memanggil saudara, tapi saudara tahu bahwa Allah telah memanggil saudara untuk berdoa. And I believe in every city God will raise up His prayer warriors, nameless, faceless, nobody know. Saya tahu bahwa di setiap kota Allah akan membangkitkan generasi pendoa tanpa wajah, tanpa nama, tanpa ranking. Amen. Amin. As God begin to call you in that, as you begin to pray, God will honor you. Dan ketika Allah mulai memanggil saudara, dan ketika saudara mulai berdoa, saya percaya Allah akan mulai menghargai hidup saudara. Only your reward will not be on earth, your reward will be in heaven. Upah saudara tidak hanya di dunia ini, tapi juga di surga. Nobody will tap you on the shoulder and say, oh hebat sekali. Tidak akan ada orang yang mungkin menepuk dada pundak saudara dan mengatakan engkau hebat. But the moment you enter into heaven, Jesus said, thou good and faithful servant. Tapi ketika saudara masuk ke dalam surga, Yesus akan mengatakan engkaulah hambaku yang setia. Amen. Amen. Not only we learn to pray, but we also learn to fast. Kita tidak hanya belajar untuk berdoa, tapi kita juga harus belajar untuk berpuasa. Oh, pastor puasa sekarang ada makan at 1 o'clock. Pastor, nanti kita ada makan jam 1. Oh, today you eat, tomorrow you fast. Hari ini kita boleh makan, tapi besok puasa ya. When the Lord leads you into fasting, ketika Allah memimpin saudara untuk berpuasa, then you learn to fast. maka saudara harus belajar untuk berpuasa. How you fast, how many days you fast is you and God. Bagaimana saudara berpuasa, berapa hari saudara berpuasa itu adalah antara saudara dengan Tuhan sendiri. You can fast for 40 days, but out of your pride of your heart. Saudara bisa saja berpuasa selama 40 hari, tapi itu terjadi karena kesombongan saudara sendiri. But God may ask you to pray for 1 day, but it comes from your spirit man. Tapi Allah mungkin meminta saudara untuk berpuasa selama 1 hari saja, tetapi itu keluar dari roh saudara. So it doesn't matter whether 1 day, 40 days, 50 days, 60 days, or 100 days, or 120 days. Tidak peduli itu apakah 40 hari atau 1 hari atau 30 hari atau 60 hari atau bahkan 100 hari atau 150 hari berpuasa. Because when the Lord speaks to you, you obey. Tetapi ketika Allah berbicara kepada saudara, saudara taat. Number 2. Yang kedua, I began to find out you cannot force anybody to puasa. saya mengetahui bahwa tidak bisa kita memaksa seseorang untuk berpuasa. Some people began to say, oh, until God speak to me to fast, then I fast. Beberapa orang bahkan berkata, nanti kalau Tuhan sudah katakan pada saya untuk berpuasa, baru saya mau puasa. I wonder why God never tell them to eat every day. Kenapa Allah tidak pernah memberitahu mereka untuk makan setiap hari? I wonder when God never say to them, today don't go to the mall. They go to the mall by their own mind. Kenapa Allah tidak pernah berkata kepada mereka, hari ini jangan pergi ke mall, tapi mereka pergi ke mall dengan pikiran mereka sendiri. Some people argue about fasting. Beberapa orang berargumentasi mengenai puasa. That fasting is not for today. Katakan bahwa puasa itu bukan zamannya sekarang. Remember the longest sermon of Jesus. Saudara tahu bahwa khotbah Yesus yang paling lama
from Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7, Dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, it is the longest sermon of Jesus, itu adalah khotbah Yesus yang paling panjang. from 5 to 7. Dari ayat pasal 5 sampai pasal 7. So I got people who argue with me, say, oh, fasting is not for today. Jadi ada orang berargumentasi dengan saya, katakan puasa itu bukan zaman yang sekarang. Then I say to them, then why don't you take Matthew chapter 6 and tear and throw away? Jadi saya katakan kepada dia, kenapa nggak kamu ambil Matius pasal 5 itu, kamu sobek aja, kamu buang. Because in Matthew chapter 6 is between 5 and 7, that Jesus talk about giving, prayer, and fasting. Karena di pasal yang ke-6, Yesus berbicara mengenai memberi, mengenai doa, dan juga mengenai berpuasa. Oh, tidak ada suara. You see, many people want to argue. Banyak orang ingin beradu pendapat. But if God speaks to you, Tapi kalau Allah berbicara kepada saudara, what you do? maukah saudara melakukannya? Many times we wait for the pastor to say, oh, now is the time of fasting, then fasting. Banyak kali kita menunggu untuk pendeta atau gembala untuk mengatakan ini saatnya berpuasa, baru kita berpuasa. How about you do it by your own initiative in your heart? Bagaimana bila saudara mau melakukannya karena inisiatif yang timbul dalam hati saudara One sendiri? week you give 1 day fasting, Dalam 1 minggu saudara berikan 1 hari berpuasa, 1 year 52 days. dan dalam 1 tahun 52 hari. 1 week you give twice fasting, Kalau dalam 1 minggu saudara berpuasa 2 kali, 1 year 104 days. dalam 1 tahun berpuasa selama 104 hari. Your amen, your susah mau dapat amen. Amin. You see, you just have to do is 1 week once. Setiap minggu 1 kali. Not only you do one, but you do forever until you go to the graveyard. Bukan hanya sekali, tapi saudara lakukan terus-menerus sampai kita masuk ke kubur. Amin. Because in heaven there is no prayer meeting. Kalau itu terjadi, maka kita mungkin tidak memerlukan suatu pertemuan doa. Heaven there is no prayer meeting. Oh, karena di surga tidak ada pertemuan doa di surga. Hanya di dunia ini kita ada pertemuan doa. Dan ada juga pujian penyembahan di sana. Hanya ada pujian penyembahan di sana. That is just an introduction. Ini hanyalah perkenalan aja ya, pembukaan aja. Let us turn to Hebrews chapter 11 verse 5 to verse 6. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan Hebrews ke-6. chapter 11 verse 5 to verse 6, the life of Enoch. Dalam kehidupan Henok, kita mau belajar kehidupan Henok. By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and he was not found because God have taken him, because he was taken and he has a testimony, he pleased God. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Verse 6, ayat 6, he say, by without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is a rewarder to those who diligently seek him. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amen. If we look in the life of Enoch, Ketika kita melihat kehidupan Henok, we need to go back to the book of Genesis. kita harus kembali dalam kitab Kejadian. But before we go to book of Genesis chapter 5, Tapi Hebrews chapter 11 is the heroes of faith. Tapi sebelum kita masuk ke Kejadian pasal yang ke-5, Ibrani pasal yang 11 adalah berbicara mengenai pahlawan iman. So heroes of faith, by faith, by faith, by faith. Di pasal ini dikatakan oleh karena iman, oleh karena iman, oleh karena iman. So in Hebrews chapter 11, we need to go back to Genesis to establish our account. Jadi ketika kita mempelajari di Ibrani pasal yang ke-11, kita harus kembali ke Kejadian pasal yang ke-5 untuk kita meneguhkan apa yang kita baca di Ibrani tadi. Genesis chapter 5 verse 21 to verse 24. Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang 21 sampai 24. And Enoch was 65 years old, he became the father of Methuselah. Ketika Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and no other sons, and had other sons and daughter. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah.
dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Although Enoch lived 365 years, Enoch walked faithfully with God, and he was no more because God took him away. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Across the pages of the Bible, you notice many people walk with God. Saudara melihat bahwa di Alkitab ada banyak tokoh yang berjalan bersama dengan Allah. The life of Noah, Kehidupan Nuh, the life of Abraham, kehidupan Abraham, the life of Elijah, kehidupan Elia, the life of Job, kehidupan Ayub, and many others. dan juga banyak tokoh yang lain. But the Bible gives a unique account of the life of Enoch. Tapi Alkitab memberikan suatu penekanan di dalam kehidupan Henok. If you look at Genesis chapter 5, verse 22, verse 24, twice he say Enoch walk with God. Jadi di Kejadian pasal yang kelima ayat 22 dan 24 dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. In Genesis chapter 6 verse 9, Di kitab, Noah walked with God. di kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Nuh berjalan bersama dengan Allah. In Malachi chapter 2 verse 6, Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-6 he said he walked with God. dikatakan dia berjalan bersama dengan Allah. Even though it's not written, but the context speaks about it. Meskipun di situ tidak dinyatakan secara khusus nama tokohnya. What can we say about the walk of Enoch? Jadi apa yang bisa kita katakan mengenai kehidupan Henok? Let us examine the life of Enoch. Mari kita melihat kehidupan Henok. By now, when Methuselah was born, Pada saat Metusalah sudah dilahirkan, the question is, did he ever had an encounter prior to Methuselah is born? pertanyaannya apakah Henok itu pernah mengalami perjumpaan dengan Allah sebelum kelahiran anaknya Metusalah itu? I believe he did have, before Methuselah was born, Enoch had and walked with God. Saya percaya bahwa Henok sudah berjalan bersama dengan Allah Only- sebelum oh, kelahiran Metusalah. I get excited. Only after Enoch was born, the intensity of the walk become very intense. Metusalah ya. Yes. Setelah Metusalah dilahirkan, maka kehidupan Henok berjalan bersama Allah itu semakin intens, semakin kuat, semakin sering. Enoch give the son's name Methuselah means when he die, it shall come. Henok memberi nama anaknya Metusalah yang mempunyai arti bahwa ketika dia mati, maka penghakiman Allah itu akan datang. If you look at the story of Genesis, when Methuselah died, that there was a time Noah's Ark happened. Jadi When the saudara flood began to melihat come. bahwa di dalam Alkitab bahwa ketika Metusalah itu meninggal, maka itulah terjadinya Bahtera Nuh itu, kejadian itu terjadi. God is saying to this Enoch, the judgment will come when this man 969 will die. The judgment will come. Allah memberitahu kepada Henok bahwa ketika Metusalah nanti meninggal 969 tahun, itulah nanti pada saat itu penghakiman akan datang. So 969 years, the grace of God was poured upon the earth. Jadi ketika itu 969 tahun lamanya itu ada anugerah Allah yang dinyatakan untuk seluruh bumi. God give them grace, chances after chances to repent. Tuhan memberikan anugerah, kesempatan demi kesempatan untuk umat manusia bertobat. Same like today, we wonder why the judgment of God have never fallen yet. Sama seperti saat ini, mungkin kita bertanya mengapa penghakiman Allah itu belum datang, belum tiba. Because the grace of God pours out, hopefully man will turn their hearts to God. Karena anugerah Allah yang dicurahkan dalam kehidupan kita dan harapan kita adalah nanti pada saatnya manusia akan bertobat. Not only Enoch walk with God, but you look in Jude, verse 14 and verse 15. Tidak hanya bahwa Henok berjalan bersama dengan Allah, tapi mari kita lihat di Yudas, Judas pasal 4 chapter, ayat 14 sampai no 15. chapter, verse 14 and 15. Yudas pasal ayat yang ke-14 dan ke-15. The Bible say Enoch, the seventh generation of Adam, prophesied this man, saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints to execute judgment to all, to convict all the ungodly among all ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and the harsh things and ungodly sinners that are spoken against him. Yudas pasal yang pertama ayat 14 sampai 15 juga tentang mereka. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya,
hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena segala perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Amen. Amen. Now look at this story. Enoch in the book of Genesis. Lihat saya. Mari kita lihat ke depan, Alright. saudara. Enoch right here in Genesis. Ada Henok di kitab The Kejadian. Bible was not yet written. Pada saat itu bahkan Alkitab belum ditulis. The paper was not in production. Bahkan belum ada yang diproduksi namanya kertas. Pencil and pen was not even in existence. Pensil maupun bolpen itu belum ada. And saudara. now he prayed here and pray and pray and pray. He see the end times. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa, dia bisa melihat akhir zaman. And he saw what God's going to do in the end time. Dan dia melihat apa yang akan dikerjakan Allah di akhir zaman. And today, many times the churches believer run after men of God, run after prophecy, run, but never run to God. Pada hari-hari ini banyak gereja Tuhan, umat Allah itu mencari nubuatan, mencari pendeta, tapi mereka tidak pernah mencari Allah. The Bible is very clear, Matthew chapter 24. Alkitab sangat jelas di Matius pasal yang ke-24. The end time, Jesus give the sign of the end time. Pada akhir zaman nanti Yesus akan memberikan tanda untuk akhir We are zaman itu. so concerned of wanting to know who is the Antichrist. Kita sering ingin tahu siapa tuh antikris. We itu. try to speculate when we drink coffee in Jeko. Ketika kita sedang minum kopi di Jeko, mungkin kita Or in berspekulasi. Starbucks, we speculate Obama, Pope, this. Kita berspekulasi apakah itu mungkin Obama atau siapa gitu. We got so much time to speculate and talk about this, but we never talk about Jesus. Kita selalu menghabiskan begitu banyak waktu membicarakan masalah ini, tapi kita tidak pernah punya waktu untuk bicarakan Yesus. We never talk about what God is doing in our life. We want to follow the will and purpose of God. Kita tidak pernah bercerita mengenai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan mau kerjakan, tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup We kita. never even consider what pastor speak on Sunday, how can it apply in our life. Kita tidak pernah membicarakan apa yang dikatakan khotbah pendeta hari Minggu dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup We kita. only criticize the pastor because, tidak hebat. You pandai, you do lah. Tapi kita selalu mengkritik pendeta, katakan pendetanya nggak hebat. Kalau saudara hebat, saudaralah yang jadi pendeta. Amen. Saudara That yang is why I melakukannya. tell people, very smart. People smart, very smart. Banyak orang tuh pandai, sangat pandai. You think you're so smart, you go and do. Kalau saudara pikir saudara pintar, saudara pandai, saudara lakukanlah. But if God call you, praise God. God never call you, diam dan duduk. Kalau Tuhan panggil saudara, itu bagus. Tapi kalau Tuhan nggak pernah panggil saudara, diam dan duduk. Amen. Amin. Amen. Jangan geram dengan saya. Jangan marah sama saya. I ya. tell you from my heart. Saya katakan itu dari hati saya yang terdalam. Because it's time to know what God is saying. Karena ini adalah saatnya untuk kita mengerti apa perkataan Tuhan. My mind is very simple. We let the word of God speak to our hearts. Pikiran saya sangat sederhana. Mari kita izinkan firman Tuhan itu berbicara kepada hati kita. But look at this man Enoch, he began to see the end times. Mari kita lihat kehidupan Henok. Henok ini mulai melihat apa yang terjadi di akhir zaman. And most the danger today, many Christians are thrilled with prophecy. Banyak orang Kristen pada hari-hari ini sangat terkesima dengan We are nubuatan-nubuatan. thrilled with the prophecy of Enoch, but they miss the spiritual truth in the life of Enoch. Mereka sangat terkesan dengan nubuatan tentang Henok, tetapi mereka melewatkan kebenaran tentang kehidupan Henok. Number one, Yang pertama, this now was introduction. ini tadi itu perkenalan ya saudara, pembukaan. Number one, Yang pertama, poin yang pertama sekarang. Enoch pleased God. Henok menyenangkan Allah. Our number one aim is to please God. Jadi tujuan utama kita dalam hidup adalah menyenangkan hati Tuhan. Honestly, it is easy said than done. Dan secara jujur itu memang lebih gampang dikatakan daripada dilakukan. Many times we want to accomplish things in our life, Kita seringkali ingin mencapai begitu banyak hal dalam hidup kita. but we want to do what we want to do, but not what God wants us to do. Kita ingin melakukan apa yang ingin kita lakukan, tapi bukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. What is, hold on, Lantia, what is right in our eyes may not be right in the eyes of God. Apa yang dalam pemandangan kita benar, itu belum tentu benar dalam pemandangan Allah. That is why we need to seek the mind of Christ. Itulah sebabnya kita perlu untuk mencari pikiran Kristus. Lord, I pray your mind, teach me, speak to me, oh God. Oh Tuhan, nyatakanlah pikiranmu, ajarilah aku. The danger in the church, we began to use the system of the world and put in the church.
Banyak kali di gereja Tuhan kita menggunakan sistem dari dunia itu dimasukkan di dalam gereja And Tuhan. we call it copy and paste. Dan itu kita katakan copy dan paste, copy paste ya Copy saudara paste, tahu copy ya. paste. And then the Lord say to us, Kemudian Tuhan berkata kepada kita, one more time you copy and paste, I copy and paste your face. sekali lagi engkau copy dan paste dari copy dan paste dari dunia, maka aku akan copy dan masukkan taruh di mukamu ya. Because it's so easy to copy and paste. Karena itu Betul? sangat mudah untuk copy dan paste. Because Copy it's so dan easy, tempel copy ya. the copy and paste, copy, paste, right click, right click, Copy right click. dan tempel ya. But to pray Tapi untuk berdoa and seek the mind, dan mencari it takes a pikiran lot of Allah. tenacity in our life. perlu banyak keseriusan dan perjuangan dalam diri kita. Waiting before God, Menanti-nantikan Tuhan, seeking the Lord, mencari Tuhan, what God is saying, apa yang Tuhan and katakan, walking in the will and the purpose of God. dan berjalan di dalam kehendak dan tujuan Tuhan. What God speaks to her may not be what God speaks to me. Apa yang Tuhan katakan kepada saya mungkin belum tentu apa yang Tuhan katakan kepada pastor. Because each of us are unique in our ways and our church and in our ministry. Karena setiap dari kita adalah unik di dalam kepribadian kita, di dalam pelayanan kita, atau di dalam gereja kita. So that is why you need to do the thing that is pleasing to the Lord. Itulah sebabnya kita harus melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Turn with me to Galatians chapter 1 verse 15. Mari kita buka Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-15. Galatians chapter 1 verse 15 in your Bible. In the English version is verse 15. It says here, but it pleases God who separates me from my mother's womb to call me through his grace. But when it pleases God, Paul did not, verse 15. Galatia pasal yang 1 ayat yang ke-15-16, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka Amen. sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Amen. Amen. Look at that verse. When it pleases God who separate me from my mother's womb. Jadi berkenan kepada Allah yang telah memilih aku dari sejak kandungan ibuku. So Paul did not come to Jesus because he decides to. Paulus tidak datang kepada Tuhan karena ia memutuskan. God did not choose Paul because there was something Paul that pleases him. Jadi Allah memanggil Paulus karena ada sesuatu di dalam dia yang menyenangkan Allah. It is God that called Paul because through his grace. Tetapi Allah telah memanggil Paulus karena anugerahnya. That is why Dan itulah we sebabnya need to do the thing that pleases the Lord. kita perlu melakukan hal yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Chapter 11 verse 6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Without faith it is impossible to please him. He that cometh to God must believe that he is and a rewarder that who seek him. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. If you look at Hebrews chapter 6 verse 11, verse 11 verse 6, sorry. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Enoch did nothing spectacular. kita melihat di sini bahwa Henokh tidak melakukan sesuatu yang There spektakuler. was no miracle, there was no sign. Tidak ada tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda ajaib dalam He just kehidupannya. walked with God in consistency. Tapi dia hanya berjalan bersama dengan Allah secara He walked with konsisten. God in pleasing the Lord. Dia berjalan bersama Allah dan menyenangkan hati Allah. And he lived in the day of wickedness, but yet he did the thing that pleases God. Dia hidup di dalam zaman yang penuh dengan kejahatan, tetapi dia hidup menyenangkan hati Tuhan. So for our hearts, for ourselves, we need to do the thing that pleases the Lord. Jadi untuk diri kita sendiri, kita perlu melakukan hal yang berkenan di hadapan Allah. We can fake pleasing the Lord. Kita bisa gagal di dalam menyenangkan hati Tuhan. We look at somebody and we present a very false front. Kita bisa melihat seseorang, kemudian kita mempresentasikan diri kita secara palsu. But yet God sees the heart. Tapi Allah melihat hati kita. And God knows what is in our hearts. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati God kita. judges the intent of our heart. Karena Allah mengetahui maksud dari hati kita. You know, you look at this camera before me, this camera here.
Saudara bisa lihat kamera ini di depan saya. Many years ago, God opened the door for me to do television ministry, do recording. Beberapa tahun yang lalu Allah membuka kesempatan buat saya untuk melakukan pelayanan televisi dengan merekam. Alright, so I went to India to do recording. Jadi saya pergi ke India untuk merekam And then now I'm doing in Singapore. dan sekarang saya melakukannya di Singapura. So I'm standing here, my interpreter from English to Tamil. Jadi saya sedang berdiri di sini dan ada penerjemah saya dari bahasa Inggris ke bahasa Tamil. Then after that, the cameraman is behind and the soundman is somewhere else. Jadi kamera di depan, kemudian soundman-nya ada di belakang mungkin. So I stayed in the studio from morning to evening. Jadi saya ada di studio dari pagi sampai sore. And one bag of baju, just change the baju. Dan saya ada satu tas isinya baju-baju saya cuma ganti baju gitu aja. Every 3 sermon, got to change one baju. Jadi tiap 3 khotbah kemudian ganti baju. Because people think that, you come another time. No, I stay in the studio. Mungkin orang akan mikir, karena dia datang lain kali. Padahal saya ada di studio sepanjang hari itu. So it's very stressful talking to the cameraman because it's like, praise God, amen, welcome to the house of God. Ya, sangat stres buat saya untuk berbicara di depan kamera. Karena kita mengatakan, selamat datang di rumah Because Tuhan. I got 25 minutes cable time. Ada 25 menit waktunya itu. That open like this, no problem. We can just run here, run there. Ya, jadi ketika ada dalam ruangan seperti ini kita bisa bergerak ke sana kemari. So after preaching, the cameraman comes from behind and comes towards me. Setelah rekaman selesai, maka petugas kamera akan datang ke depan saya. He said, Pastor, your message speaks to my heart. Dia katakan pada saya, khotbah yang kamu sampaikan itu berbicara kepada hati saya. Split second when he says that, Dan dalam 1 detik, kurang dari 1 detik ketika dia berkata seperti itu, the Holy Spirit says, son, you're not talking to million, only this one soul. Roh Kudus berkata kepada saya, anakku, engkau tidak berbicara kepada jutaan orang, tetapi hanya pada 1 orang ini. I say, Lord, forgive me, Lord. Saya katakan, Tuhan ampuni I've aku. sinned against you. Aku sudah berdosa terhadapmu. God began to search my heart. Tuhan mulai memeriksa hati So saya. before I pray for him, Jadi sebelum saya berdoa buat orang I ini, pray for myself. saya berdoa untuk diri saya Father, sendiri. forgive me. Bapak ampuni aku. Then I pray for him. Baru kemudian saya berdoa untuk Then I orang pray ini. for myself again. Kemudian saya berdoa untuk diri saya lagi. Because I'm going to do recording. Karena saya akan recording, saya akan rekaman untuk yang Then I berikutnya. knew in my heart, only God knows the very depth of your heart, deep, deep, deep. Nobody knows except the Holy Jadi Spirit. saya mau tahu bahwa Allah sendirilah yang tahu di kedalaman hati saudara. Roh When- Kudus yang tahu. Amen. When we began to please the Lord, Ketika kita mulai menyenangkan hati we need Tuhan, to know what God has called us to do. kita perlu tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Don't move into the position that God had never called you. Jangan pernah saudara maju ke dalam suatu posisi di mana Tuhan tidak pernah memanggil saudara. Suddenly, everybody want become a prophet. Karena kalau lakukan itu, tiba-tiba semua orang akan menjadi nabi. Or nobody want become evangelist or missionary. Orang nggak mau jadi penginjil ataupun misionaris. Oh, nobody want to go to Papua. Nggak ada orang yang mau pergi ke Papua. You ketawa. If God call you go to Papua, Kalau Tuhan panggil saudara pergi you ke be Papua, obedient to God. saudara taat kepada Tuhan. Only sini amen, di sini semua tidur. Ada yang sini amen, yang We, sana we tidur. talk to this side is alive. Kita mau bicara dengan sisi yang sini aja, yang Sini masih ada hidup, hidup ya. sini belum bangun. Belum bangun yang sebelah sini. You know, God knows to stir our hearts. Saudara tahu bahwa Allah bisa menimbulkan suatu kegairahan dalam hati kita. Let me tell you a story, true Saya mau story. beritahukan pada saudara cerita nyata, kisah nyata. All right, you see this camera here. Saudara tahu ada kamera itu di depan sini? When first time many years ago, the Lord spoke to my heart, son, I want you to go to Papua. Pertama kali ketika beberapa tahun yang lalu Allah berbicara kepada saya, anakku, aku ingin kau pergi ke Papua. So I much prayer. After prayer, the Lord opened the door. I went to Biak. Jadi ketika itu saya berdoa, kemudian Allah buka jalan dan saya pergi ke Biak. So after then, this whole story is like the next 20 years I've been going in and out of Papua. Dan setelah itu selama 20 tahun saya pergi keluar masuk Papua. So now in the last day of the last service in Papua, Dan itu saat ini sedang di akhir service di Papua, di ibadah. the whole church is all Papuans, not Indonesian, Papuans. Dan Very semua few yang ada di Indonesian. gereja itu adalah orang-orang Papua, nggak ada They orang work Indonesia. in the paddy field and they come into the house of God. Mereka berjalan di sawah, kemudian mereka masuk ke rumah Tuhan. So God began to speak to my heart at the altar call. Kemudian Allah mulai berbicara dalam hati saya pada saat altar call. I give an altar call,
9 people come to the altar call. Saya Because I panggil counted. di altar call berulang kali dan akhirnya ada 9 orang yang maju ke Then depan. the Holy Spirit says, son, you love me? Dan kemudian Roh Kudus bertanya pada saya, anakku engkau mengasihiku? I say, yes, Ya Tuhan, because I'm an evangelist. aku adalah seorang penginjil. Do you love me? Second time. Ada pertanyaan yang kedua, Yes, apakah engkau mengasihiku? I'm your servant. Ya, aku adalah hambamu. Third time. Yang ketiga, You love my people? apa engkau mengasihi umatku? Oh, yes. Oh iya Tuhan. Fourth time. Yang keempat, You're already like, okay, wah, apa sudah jadi, Lord, why fourth time, fifth time? kenapa kok ditanya terus mengenai satu pertanyaan He ini? said the same thing again. Dia tanyakan satu hal yang sama lagi. He said, now you see the people in front, Sekarang kau lihat ada orang di depan ini. I want you to go down and peluk them. Saya mau engkau turun ke bawah dan memeluk mereka. Then I close my eyes, I pray. Kemudian saya tutup mata dan saya berdoa. I pray, Lord Jesus, come. Saya berdoa, Tuhan Yesus datang. I open my eyes, I'm still here. Saya buka mata saya masih di situ. So I follow. I went Kemudian saya down. ikuti. I Saya hugged the turun. brother. Saya peluk mereka. I say, Lord, what must I do? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? He said, I want you to pray. Dia katakan, aku minta kau berdoa. So I hug him. Jadi saya memeluk mereka, I dia, pray for him. dan aku berdoa untuk dia. After finish, Setelah selesai, I say, Lord, what must I do? Tuhan apa yang harus aku lakukan? He said, let go your hand. Kemudian lepaskan tanganmu. The moment I lepas my tangan, Ketika saat saya melepaskan tangan saya, split second, hanya dalam hitungan detik, as fast as your eye can blink, bahkan mungkin sekejap mata aja, the Holy Spirit carry him 6 inches above and throw him where this camera stand is. jadi Roh Kudus mengangkat orang ini 6 inches, itu berarti sekitar And kali lampak. 30 cm ya saudara, berapa ya? 6 inches. 6 inches, oh no 6 inches, jadi kali 2,5, jadi sekitar 6 kali 2,5, ya 10 Flung cm him lah ya, 12 cm, kemudian melemparkan orang itu ke belakang, No catcher. dan tidak ada catchernya, Split second. hanya dalam sekejap mata So aja. strong the Holy Spirit. Son, I do this not because of the people, because you obey me. 8 more follow the same procedure. Jadi waktu itu Roh Kudus berkata kepada saya lakukan ini karena engkau menyenangkan hatiku. Dan kemudian orang-orang yang lain itu semua terjadi seperti itu. Don't change the procedure. Jangan ubah prosedurnya. Oh, you're very quiet. When this thing happen in the church, also the same. All diam sekali, macam tikus. Ketika ini terjadi banyak di gereja semua diem aja ya saudara. Then I went back home and pray. Saya kemudian pulang ke rumah saya berdoa. Lord, what are you teaching me? Tuhan apa yang kau ajarkan kepada aku? The Holy Spirit says, son, you want my anointing? Roh Kudus katakan, anakku engkau ingin pengurapanku? I say yes. Ya, aku I katakan. didn't say maybe, I think so, no. I just say yes. Saya nggak katakan, oh mungkin iya mau, mungkin seperti itu. Tapi saya katakan ya. Then the Holy Spirit says, son, anointing come by loving my people. Roh Kudus katakan bahwa pengurapan itu datang ketika kita mengasihi umatnya. Oh, it's easy to love your own kind. Sangat mudah untuk mengasihi orang yang sesama kita, yang sama dengan kita. Sini hidup, sana belum bangun. It's easy to love your own kind. Sangat mudah untuk mengasihi orang yang sama dengan kita. This side. Ayo katakan amin. Ayo katakan amin. No, this side must drink kopi. Oh, this side. Sisi yang ini mau disuruh minum kopi. Mau nggak after saudara? dia bangun. Supaya bangun. You see, when you say you please God, God will test you. Ketika saudara mengatakan saudara mengasihi Allah, maka Allah akan mengetes saudara, menguji saudara. Amen. Now you bangun already. You see, let's be very honest, God will test us. Mari kita secara jujur mengakui bahwa Allah akan menguji hati kita. We're praying for revival in Indonesia. Kita berdoa untuk kebangunan rohani di But Indonesia. God will put us in a test. Tuhan akan menguji kita. God will show to us whether you pleases the Lord or not. Tuhan akan menguji apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. That's why in Mark chapter 12 verse 30, Di Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30, he says, shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. That is why we need to do the thing that pleases the Lord. Itulah sebabnya kita perlu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Like I said to you, don't walk into another person anointing.
Seperti saya katakan, jangan saudara berjalan di tempat seseorang. Don't move into another anointing that God has never give you. Jangan bergerak di dalam suatu pengurapan yang lain yang Tuhan tidak pernah suruh saudara. Don't move into another calling that God has never placed you into it. Jangan pernah bergerak di dalam suatu panggilan di mana Tuhan tidak pernah menyuruh saudara. Many times we make many problem in our life and in the church. Banyak kali kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan Because kita, juga di dalam gereja Tuhan. Everybody want to become number one man. Karena setiap orang ingin menjadi orang yang nomor satu. Why not number two man? Mengapa tidak mau jadi orang yang nomor dua? Oh, number two saya tak mau, saya mau number one. Nomor dua nggak mau saya, maunya saya nomor satu. You tak dengar, number one, I want number one. Saya mau jadi nomor satu. But God never call you to become number one. Tapi Allah tidak pernah memanggilmu untuk menjadi nomor But God want to satu. call you number two. Tapi mungkin Allah memanggilmu untuk menjadi nomor dua. Oh, number two. Nomor dua gimana ya? But if you know God call you to be number two, that's where the anointing of God rests upon your life. Tapi ketika saudara tahu bahwa Tuhan memanggil saudara untuk menjadi nomor dua, itulah di mana terjadi pengurapan akan dicurahkan. It is not number one or number two, but if it's number two, I know my place. Sister here. Tapi ketika I know saya my ada place di in nomor the kingdom. dua, saya tahu posisi saya di dalam kerajaan. I don't need to be number one. Saya tidak perlu untuk menjadi nomor satu. I can be a supporter to number one. Saya bisa menjadi pendukung untuk nomor satu. The same anointing that follows in my life. Adalah pengurapan yang sama, itu yang terjadi dalam I hidup can saya. do things that number one cannot do. Saya bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh nomor satu. Just like Joshua, number two, Seperti Yosua sebagai nomor dua, and Moses, number one. Musa sebagai nomor satu. And look at it, after many years, God is the one that promote Joshua. Setelah bertahun-tahun, Tuhanlah yang mempromosikan Yosua. Joshua never say, Moses, keluarlah, saya mau jadi number one. Yosua tidak pernah katakan kepada Musa, kamu minggirlah, aku mau jadi nomor satu. That is why many masalah di dalam gereja. Itulah sebabnya terjadi banyak masalah di gereja. Because we cross the line. Karena kita melanggar garisnya. You cross the line, God cross you. Ketika kita melanggar garis, maka Tuhan akan mencoret kita. Betul? Betul. Welcome to church. I scold you. Selamat datang di gereja. I scold you. Saya mengomeli saudara ya. You have to know your calling. Saudara harus tahu panggilan hidup saudara. Why I say that? Mengapa saya katakan seperti itu? Let me give you, let me tell my story. 1980, Saya mau ceritakan kisah saya. 1980, I went to New York City to be a deep sea diver. Deep sea did that. Oh, deep sea diver. Yeah, Oke. deep sea diver. Saya pergi ke New York untuk menjadi penyelam laut dalam. Now I'm a qualified diver. Saya adalah seorang penyelam yang punya sertifikat. So last February I dive in Biak. Oh, jadi Februari lalu saya menyelam di Biak. I love the sun, the sea, the sand, and the shark. Saya suka lautnya, mataharinya, bahkan juga hiunya. So 1980 God spoke to me. He said, leave the field of diving. No more diving for fish. Now diving for men. Jadi pada tahun 1980 Allah berbicara kepada saya, tinggalkan diving di laut itu, sekarang diving untuk menyelam untuk umatku. That is 1980. Itu adalah tahun 1980. And then I pray, Lord, what must I do? Kemudian saya berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? And the Holy Spirit say, your work is a work of an evangelist. Kemudian Tuhan katakan bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan seorang penginjil. But never happened. Tapi itu tidak pernah terjadi. I come back, Saya kembali, I went Bible school, saya kemudian masuk ke sekolah Alkitab. went missionary 5 years in Philippines. Kemudian saya pergi untuk misionari di Filipina selama 5 tahun. After 10 years, Dan setelah 10 tahun, then I worked the work of an evangelist. barulah saya bekerja sebagai seorang The penginjil. last 27 years I've been traveling. Dan selama 27 tahun terakhir saya sudah bepergian terus. So now 9 years ago, 9 tahun yang lalu God says your end of your life, dikatakan bahwa akhir hidupmu you will pastor a church. engkau akan menggembalakan But you will gereja. still travel. Tapi engkau akan tetap berpergian. So now I'm doing dual. Jadi saya sekarang melakukan 2 hal ini. But I take many years. Tapi itu perlu waktu beberapa tahun. This time, I was not interested. Saat ini saya nggak tertarik, But God deal with my heart. tapi Allah berurusan dengan hati I say, saya. okay, I surrender. Jadi saya katakan, Tuhan, oke, aku menyerah, Tuhan. You be here, Lord. Engkau ada di sini, Tuhan. You want me to pastor the church? You must be here. Kalau engkau mau aku mengembalakan gereja, maka engkau harus ada di Every gereja time I itu. remind the Lord, Setiap kali saya ingatkan Tuhan. I never apply. Saya nggak pernah ngelamar ya. You are the one who say. Engkaulah yang memilih aku. You are the one who say. Engkau
Engkau yang You will berbicara. build the church. Engkau yang akan membangun Not gereja. I build, you build. Bukan aku yang bangun, If tapi any Engkau yang bangun. problem, your problem. Kalau ada masalah, itu masalahmu. So the Lord said one day to me, Jadi suatu hari Roh Kudus berkata kepada I saya. honestly say to you, one Dan day the Lord saya said to me, jujur, saya berkata pada God saudara, opened my eyes. Tuhan buka mata saya I see the hand dan saya melihat and I tangan. see turn the page. Dan saya lihat tangan itu membuka halaman Alkitab. Then the seperti Holy itu. Spirit say, Kemudian Roh Kudus son, when I berkata, turn the page, you follow. Whenever turn, you just duduk di sana. Oh, say okay. Tuhan katakan bahwa kau lihat, ketika aku membuka halaman, maka engkau lakukan. Tapi ketika aku tidak buka halaman, kau duduk diam di sana. Yeah. Then I say, Lord, give me scripture verse. Kemudian saya bilang, Tuhan kasih aku ayat Alkitab. Then the Holy Spirit say, you want scripture verse? Roh Kudus katakan, kau ingin ayat Alkitab? I say yes. Ya, saya Then katakan. Holy Spirit say, remember, Kemudian Roh Kudus katakan, the ingat, fire by night and the cloud by day. ingatlah tiang awan dan tiang api. When the fire stop, they stop. Ketika tiang itu berhenti, maka mereka berhenti, When bangsa the cloud Israel. move, Israel move. Ketika awan itu berjalan, tiang awan itu berjalan, mereka mulai I say, berjalan. so easy. Oke, mudah. So I just sit down and Jadi relax. saya duduk dan saya santai aja. Amen. Amen. Ya, Just follow. ikuti aja. So I just follow. Jadi saya ikuti aja. That is why in the process, Itulah sebabnya dalam one day, prosesnya, suatu hari, the Holy Spirit say, you stand where you are, Roh don't you Kudus- cross this section. Roh Kudus berkata pada saya, berdiri di tempat engkau berdiri dan jangan melewati bagian ini. So you can go to churches and preach, but stay in your position. Engkau boleh pergi bepergian ke gereja-gereja untuk berkhotbah, tapi tetap That ada is dalam not for you. posisimu. Karena itu bukan bagianmu. Then the Holy Spirit told me very clear, Kemudian Roh Kudus berkata If you kepada saya dengan cross the jelas, line, kalau engkau melewati garis ini, I cannot save you. aku nggak bisa menyelamatkanmu. You stay where you are. Engkau berdiri di mana engkau tetap berada. So I learned my lesson. I stay where I am. Jadi saya belajar pelajaran saya tetap berdiri di bagian saya. Then I learned Kemudian saya when belajar, you under authority, Ketik- under submission, anointing of God will flow. ketika Anda ada di bawah otoritas, Anda menundukkan diri saudara, maka pengurapan The itu moment you datang. cross the line, Pada saat saudara melewati garis itu, God will cross you. maka Tuhan akan mencoret saudara. That's why we need to do the thing that pleases the Lord. Maka itu kita perlu melakukan hal yang berkenan kepada It Allah. is intense in prayer. Kita harus berdoa secara terus-menerus, secara intens. So after much prayer, Dan setelah berbulan-bulan berdoa, I struggle with the Lord. saya bergumul dengan Allah. I don't want to pastor. Saya nggak mau I'm menggembalakan. not interested in the title. Saya tidak tertarik dengan All the jabatan itu. title, all the pangkat, saya tak mau. Pangkatnya itu, jabatannya itu saya nggak mau. I told the Lord, Saya katakan pada Tuhan seperti you itu. send me to Papua inside the jungle, I will go. Engkau mengirim aku ke Papua, bahkan ke dalam hutan aku akan Di pergi. dalam hutan-hutan, I've been there before. Bahkan saya sudah pernah ke hutan-hutan di sana. I said, Lord, you send me there. Tuhan kirim aku ke sana Tuhan. Don't pastor the church. Tapi saya nggak mau mengembalakan gereja. God never answer my prayer. Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. What to do? Apa yang harus saya lakukan? So I pray. Jadi saya berdoa. After 1 year of prayer, Dan setelah berdoa selama 1 tahun, then the Holy Spirit says, kemudian barulah Roh Kudus berkata kepada saya, this is a church of fasting and prayer. ini adalah gereja yang akan berdoa dan berpuasa. Then I tell the small group of people, Saya katakan kepada kelompok kecil orang ini, this is a fasting and praying church. ini adalah gereja yang berdoa dan berpuasa. 2016, 2016, the Lord, I asked the Holy Spirit, saya tanya Roh Kudus, I asked you permission. aku minta izin, Can I fast for 100 days? bolehkah aku berpuasa selama 100 hari? All my leaders say, Pastor, nobody do this, nobody do this. Semua pemimpin di gereja saya katakan, oh nggak ada orang yang puasa selama itu. So I said, never mind. Saya katakan nggak apa-apa. So I pray. Saya berdoa, I ask you permission. saya bilang pada Tuhan minta izin. Lord never answer my prayer. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. One day, Suatu hari, the anointing of God fall in the church. urapan Tuhan turun di gereja itu. No preaching of the word. Bahkan tidak ada khotbah saat We itu. worship and worship and Kita worship. hanya memuji dan memuji. People come to the altar Orang datang ke mimbar and just seek the Lord. mencari Tuhan. I stay in one corner. This is Saya my. ada di I got satu one. pojok. I got one spot. Nobody take my spot. This is my Shiloh. Jadi ada satu pojok itu di mana itu adalah tempat yang selalu saya ambil. I take Nggak out my ada orang shoes. yang I stay there. mengambil tempat itu.
And then as I stay there, the Holy Spirit says very clear, Ketika saya ada di sana, Roh Kudus berbicara dengan jelas, now I give you the permission, go and fast. sekarang aku berikan kau izin, mulailah berpuasa. Straight away, 3 points the Holy Spirit give. Dan berikan 3 poin saat itu Roh Kudus So katakan. 2016, 100 days fasting. 2016 saat itu 100 hari berpuasa. 2017, 60 days fasting. 2017 60 hari berpuasa. 2020. 2020. Every year. 2020 120 days. 120 hari berpuasa. This time, Dan saat ini we are going on a 70 days fast. kita ada di dalam 70 hari We berpuasa. finish on the 9th of August. Oh, kita akan selesai nanti Agustus tanggal 9. So then I say, okay, Lord. Kemudian saya katakan, baik Tuhan, One condition the Holy Spirit says, ada satu persyaratan yang dikatakan Roh Kudus. you cannot advertise. Tidak boleh diumumkan. So, diam. Jadi kita diam. People come. Orang datang, And I say, why you come? kenapa engkau datang? They say, the Lord speak to me to come because this is a fasting and praying church. Ada orang yang ditanya, aku datang karena Tuhan katakan bahwa ini adalah gereja yang berpuasa dan berdoa. Okay, Lord, now I'm settled. Oh, baik Tuhan. Now Sekarang I aku know sudah that's what you call me to do. bisa lega. So, this is the church. Ini adalah gereja. We just do what God says. Kita lakukan apa yang Tuhan kerjakan. We got people Minta who come. lakukan. Orang yang datang, Oh, this is not my calling. oh ini bukan panggilan saya. I say, no problem, you can go to another church. Enggak apa-apa. Bisa pergi pindah ke gereja lain. Nobody can force you to fast. Tidak ada orang yang bisa memaksa saudara untuk berpuasa. Wah, sini amen, sini oh semua diam. I tell you this funny story. Saya mau ceritakan suatu kisah lucu. I went to another church to preach. Saya pergi ke suatu gereja lain untuk So the berkhotbah. pastor says, stir them for prayer. Kemudian pendetanya katakan pada saya, ayo gairahkan untuk mereka mau berdoa. So I stir the people for prayer. Jadi saya mendorong mereka untuk berdoa. After the service, Setelah selesai ibadah, one old lady went to one of the leader. seorang wanita tua datang kepada pemimpin gereja itu. Who is this pastor? Pendeta ini siapa? He said, I don't want to go to his church. Aku nggak mau pergi ke gerejanya dia. Because every time puasa. Karena selalu yang dibicarakan puasa. Then I tell him, Kemudian saya katakan kepada dia, tell her I don't want her to come. saya katakan pada pendeta itu, katakan pada dia saya juga nggak mau dia datang gereja No, saya. don't come. You stay where you are. Don't Tinggal need to di mana come. engkau berada. That's not your calling. Itu bukan panggilanmu. So at the end of the day, by the Jadi, grace of God, Akhirnya semua itu karena I anugerah humbly Tuhan. share with you Saya because this is membagi a ini prayer. secara This is rendah a prayer hati. meeting. Karena ini adalah pertemuan doa. So I just want to share with you what God is saying to your heart. Jadi saya mau membagikan pada saudara apa yang Tuhan katakan buat saudara. Not only pleases God, but delight in God's Bukan company. hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi bersukacita di dalam hadirat Tuhan. We need to be delighted in God's company. Kita harus bersukacita ada dalam Where hadirat do you Tuhan. find your delight? Di mana saudara menemukan sukacita saudara? Sometimes we find our delight in our hobby. Kadang kita bersukacita pada saat kita melakukan hobi kita. We find delight in our work. Kadang kita senang sekali kita bekerja. We find delight in serving the Lord. Mungkin kita senang melayani Tuhan. When coming to the serving the Lord, Ketika mengenai melayani Tuhan, we must be very careful in our hearts. kita harus sangat hati-hati dalam hati kita. Hati-hati because it can come out of performance. Karena itu bisa menjadi suatu performance ya, jadi penampilan. Rather than serving God out from our hearts. Tapi bukan melayani Tuhan dari hati kita. That is why we need to learn to delight in God's company. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk bersukacita di dalam hadirat Tuhan. We need to gather together and pray. Kita perlu untuk berkumpul bersama untuk berdoa. There is an individual prayer. Ada doa pribadi, There is a corporate prayer. ada doa secara korporat, secara bersama-sama. That means you may not be in a corporate, but your individual life, you're a man and woman of prayer. Meskipun saudara tidak secara korporat atau secara bersama-sama berdoa, tapi saudara secara pribadi adalah pria dan wanita yang berdoa. Let me close with this. Saya mau tutup dengan ini. Everyone is praying for revival in Indonesia. Setiap Betul? orang berdoa untuk bangunan rohani di Indonesia. Benar, Betul? saudara? Amen. Amen. What happen if you pray and revival never happen in your church? Tapi bagaimana ketika saudara berdoa dan kebangunan rohani itu tidak pernah terjadi di gereja saudara?
and happened in another church there, tapi terjadi di gereja yang lain. how would you react? Bagaimana reaksi saudara? So God will stir our hearts. Tuhan akan menggerakkan hati kita. What happened if you pray and never happen in your lifetime? Bagaimana bila kebangunan rohani itu tidak pernah terjadi semasa hidup saudara? For me, if it doesn't happen, never mind. Bagi saya, ketika itu tak terjadi selama masa hidup saya, We itu sow, tidak masalah. we sow the seed of revival. Kita sudah menabur benih untuk kebangunan So rohani that the itu. next generation will know that this generation pray for us. Supaya generasi yang akan datang tahu bahwa generasi sebelumnya telah berdoa buat kita. Number 3, Yang ketiga, we got this biasness in our mind kita mempunyai kecenderungan dalam pikiran kita. because we think that it must happen in the city. Karena kita berpikir itu harus terjadi di kota. What happened if revival happened in Biak? Bagaimana bila kebangunan rohani itu terjadi di Biak? Oh, we like, I don't know whether how long it can stand. Nggak tahu berapa lama ya itu bisa Because berlangsung. they don't have all the high tech, Mereka nggak punya teknologi yang tinggi. They don't have the finance. Mereka nggak punya keuangan yang The cukup. church not very big. Gerejanya nggak besar. They don't have the equipments. Mereka nggak punya perlengkapan. We stand like this and we criticize. Kita berdiri seperti ini dan kita mulai mengkritik. Kritik, 3 months mati. Paling 3 tahun, 3 bulan sudah Maybe 6 months berhenti. mati sekali. Atau mungkin 6 bulan berhenti. But it happened in a big church. Tapi ketika itu terjadi di gereja besar, Hebat sekali. wow hebat sekali. What happened in Papua? Tapi ketika itu terjadi di Papua, You see, we have biasness in our mind. ada kecenderungan atau kecenderungan dalam pikiran kita sendiri. We only think that it happened in the big church, big money, big. God is sovereign. Kita berpikir kalau itu terjadi di gereja yang besar, dalam kota yang besar atau segala sesuatu yang besar, itu Tuhan yang berkuasa. Betul? Betul lah? Nanti dulu. Wait. We got this biasness. Kita mempunyai kecenderungan. It must happen in this big church. So everybody pindah rumah di sini. Ini akan terjadi di gereja yang besar dan semua orang pindah ke sini. Number 4. Yang keempat, Why not revival happen 1,000 church in Indonesia all at the same time? bagaimana bila kebangunan rohani itu terjadi kepada 1.000 gereja pada saat yang sama? So you cannot pilih-pilih di mana. Jadi saudara nggak bisa pilih-pilih di mana. Betul, Semua brother? terjadi. The intensity there is the same as there. Jadi yang terjadi di sini dengan yang terjadi di sana itu sama intensnya. So you sama. cannot choose the church. Saudara nggak bisa pilih You gerejanya. cannot choose the pendeta. Saudara nggak bisa pilih pendetanya. We run for the pendeta, we never run to Jesus. Kita kalau gitu akan lari kepada pendeta dengan pernah lari kepada Yesus. No wonder revival takes so long to Dan happen. mengapa itulah sebabnya revival atau kebangunan rohani memerlukan waktu yang begitu lama? Oh, now tidak ada suara ibu. So many times we pick and choose. Seringkali kita memilih dan memilih. But God says Tapi Tuhan katakan that will never happen. itu tidak akan terjadi. We fly this man of God. Oh, this man of God, hebat sekali. We fly him. He carried the anointing. Kita mendatangkan hamba Tuhan, menerbangkan hamba Tuhan. Oh, dia pengurapannya luar biasa. Yeah, can be done. Bisa dilakukan. We fly. Kita terbangkan ya. After God said you can fly kite. Because we never fly Jesus in. Karena kita tidak pernah menerbangkan Yesus masuk ke We sini. look at the men of God. Kita selalu melihat hamba Tuhan. I'm not criticizing men of God. Saya tidak mengkritik hamba But we are Tuhan. putting our focus on men of God. Tapi kita jangan fokus kepada hamba We Tuhan. never focus on the Holy Spirit. Kita harus fokus kepada, kita tidak pernah We never fokus ke Roh focus on Kudus. Jesus. You know the song says Jesus is the center of the church. Ya. Saudara tahu lagunya ya, Yesus pusat kehidupan. Yeah, we know Jesus this is song, center right? of the church. But at the end when we sing, we are in the center. Tapi ketika kita nyanyi bahkan kita katakan kita yang pusatnya, Not Jesus is the center. bukan Yesus pusatnya. Last one before we take a break. Dan yang terakhir sebelum kita break, I was preaching in Jogja saya sedang berkhotbah di Jogja before the lockdown. sebelum terjadi lockdown. So last day of the 10 days Holy Spirit meeting. Saya menghadiri hari pertemuan yang terakhir, pertemuan Roh Kudus. My interpreter is here. Penerjemah saya ada di sini I am here. dan saya ada di sana Worship just flow through. dan pujian tuh mengalir begitu The saja. anointing God was there. Dan God was there. pengurapan Allah tuh ada di sana. So my interpreter and myself,
Kemudian penerjemah saya dan saya We sendiri, did not coordinate together. We did not talk about it. kita tidak pernah membicarakan ini sebelumnya. I feel in my heart that I'm not worthy to stand in the center. Saya merasakan dalam hati saya merasa saya nggak layak untuk berdiri di tengah-tengah sini. So I took my podium, Saya ambil podium saya, I dragged to that corner. kemudian saya tarik ke pinggir situ. My interpreter dragged his podium to that corner. Dan penerjemahnya menarik podiumnya dia ke sudut yang lain. So when I come to my corner, Ketika saya sampai pada pojok saya I got the sana, monitor. saya ada monitor di sana. I look at him, he's there. Saya melihat dia ada di ujung sana. And then I preach here, he interpret there. Kemudian saya berkhotbah dan dia menerjemahkan di sisi So yang anointing berseberangan. began to flow. Dan pengurapan itu mengalir At begitu the saja. end of the meeting, Dan pada akhir ibadah, I give back to the pastor in charge. saya kembalikan kepada pendeta yang bertugas. He said, I'm not surprised you do this. Dia katakan, saya nggak terkejut Bapak lakukan But seperti I'm itu. also very amazed why you do this. Saya juga merasa sangat terkejut kenapa engkau melakukan hal ini. He said the first day of the meeting, Hal yang pertama pada ibadah itu, he was in charge. dia sebenarnya yang bertugas. He preached. Dia berkhotbah, He never stay in the center. tapi dia juga tidak pernah berdiri di pusat. He said, now the end one, you also never stay in the center. Dan sekarang engkau juga tidak ada di tengah-tengah mimbar ini. He said, God opened his eyes. Dia katakan bahwa Allah membuka matanya. He saw the angel of wings from this wing corner touch that wall and this wing touch that wall. Dia melihat penglihatan ada malaikat Tuhan yang mempunyai suatu sayap. Sayapnya itu menyentuh ujung sana dan ujung yang satu dari ruang itu. That is why when God do things, He blow our mind. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu hal, kadang itu membuat kita tuh terkesan, terkesima. Let us begin to ask the Holy Spirit to give Mari us the kita mind. mulai minta Allah Roh Kudus. Let us quiet our hearts right now. Mari kita teduhkan hati kita. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Father, I pray right now in the name of Jesus. Bapa, aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. I ask for your Holy Spirit Aku minta untuk Roh Kudus-Mu that begin to speak to us. untuk mulai berbicara kepada kami. Every word that proceed out of these lips, Lord, Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutmu will mulut glorify kami, your name. akan memuliakan namamu. Lord, I pray for the mind of Christ Tuhan, aku berdoa untuk pikiran Kristus that was stirred in our life, Lord. akan diimpartasikan dalam In hidup the name kami. of Di Jesus. dalam nama Yesus. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Let us prepare our hearts to sing a song and worship the Lord. Marilah kita mulai buka hati kita untuk kita mulai menyanyikan lagu pujian. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Hallelujah. Haleluya.